Sumashtaku ila Rasulillah, kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah syakwa ghibtatin. Jadi aduannya itu ghibtah. Jadi ada kalimat hasad, ada ghibtah. Kalau hasad itu iri, ya, iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Ada kalimat ujung ini, menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut atau pindah ke dirinya. Pindah, hilang, pindah. Jadi kalau bisa pindah ke dia, kalau enggak dia nggak, saya nggak dapat, dia juga harus nggak dapat. Nah, itu iri, itu hasad. Rusak lah sama. Itu hasad. Kalau saya nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat. Nah, itu hasad. Atau pindah ke saya. Nah, itu hasad. Wa ala alihi yahdun salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, aslahna wa aslahna min kulli da'in, alhamdulillah la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Aslahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka menjadi jemaah Allah DKM juga membawa acara dan Bapak Ibu semuanya melanjutkan kajian kita hadis Riyadhus Shalihin bab bayan taqlid wa fil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hari ini kita ambil hadis keempat dari rangkaian hadis bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Hadis ini masih hadisnya Abu Dzar wa anhu, dari Abu Dzar al-Ghifari, anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bul'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayha fiha wizr, fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Ad-dusuru al-amwal atau harta. Orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat datang ketemu Rasul, bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka ini orang-orang yang ghibtah, cemburu, bukan hasad. Jadi ada orang yang pengen kayak orang lain, tapi dalam
hadis disebutkan tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Tapi yang dimaksud Rasul ini bukan hasad dalam arti definisi ilmu akhlak atau ilmu nafas, tapi yang dimaksud adalah ghibthah. Bedanya adalah kalau hasad itu jelek, kalau ghibthah itu bagus. Dalam dua hal apa itu ghibthah? Yaitu menginginkan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ada dua hal yang kita dibolehkan. Yang pertama, seseorang yang diberi harta kemudian dia siang malam sedekah terus dengan harta itu. Nah, kita bikin kayak dia, itu boleh. Terus yang kedua, itu orang yang diberi ilmu, dia gunakan ilmunya, dia amalkan ilmunya siang malam. Nah, itu hasad kepada dua orang ini, tapi artinya bukan hasad, tapi menginginkan seperti orang tersebut. Cemburu kita, dia bisa, kenapa saya tidak. Tapi kalau hasad, seorang beli mobil, beli sofa, artinya gerah, panas, awas. Depan rumah, saya kasih paku, awas. Pokoknya hasad, artinya jelek. Nah, ini sahabat ini cemburu kepada para sahabat-sahabat yang punya lebihan harta. Dia mengatakan, mereka mengatakan, orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahala banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka sholat. Wayasumuna kama nasum, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Jadi Ramadan kami puasa, Senin Kamis kami puasa, Arafah kami puasa, mereka juga puasa. Wayatasaddaqun bi fiduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka yang lebih. Tapi kami nggak bisa. Nah, itu yang membuat mereka iri. Sholat sama-sama kita bisa sholat. Saya sholat, mereka sholat. Saya puasa, mereka puasa. Tapi begitu mereka sedekah, kami nggak bisa, ya Rasul. Dengan nggak bisa sedekah. Allah menjawab, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Bukannya Allah sudah menyediakan atau memberikan kepada kalian sedekah atau memberikan sesuatu yang bisa digunakan untuk sebagai sedekah dan dihitung sebagai sedekah untuk nyanyiin mereka. Mereka sedekah harta, kalian juga bisa sedekah. Allah sudah jadikan itu sedekah. Apa itu? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, kita zikirkan itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, ketika kita baca takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap kita membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap membaca tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Gabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tahmidnya ada, tasbihnya ada, tahlilnya ada, takbirnya ada. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, melarang orang melakukan kejelekan itu sedekah. Itu kan sayur, ibu-ibu yang satu mulai ngomongin orang. Jangan gibah orang, dosa sedekah. Begitu ibu yang satu ngawalin ngomongin orang, iya, kemarin begitu, ikut, berarti bukan larang tuh, nambahin, ikut, begitu. Iya, kemarin juga saya lihat ini kayaknya memang
ahadikum shadaqah. Yang terakhir ini dari pertanyaan para sahabat. Kalian berhubungan suami istri, itu ya, itu juga shadaqah. Suami ngajak teman-teman istrinya, itu shadaqah. Oh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasul, itu seseorang di antara kita kemudian menunaikan syahwat dihitung sedekah juga Rasul. Wah Rasulullah, apa jawab Rasul? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fi wizr. Kalau dia tunaikan syahwatnya kepada yang diharamkan Allah, bukan istrinya, dosa? Dosa. Nah, kalau melakukan kebalikannya, yaitu menunaikan hajatnya atau syahwatnya kepada yang diharamkan Allah, itu dosa. Maka kalau dia tunaikan kepada yang halal, dia berpahala. Jadi kalau kita lakukan sesuatu itu kebalikannya, gitu ya, itu haram, maka kebalikannya jadi halal. Aitum lawada'ana fi haramin akan 'alaihi fiha wizr. Fakadzalika idza wada'ana fi halal, maka dari itu kalau dia tunaikan di yang halal yang beristrinya, karena lahu ajr, maka bagi dia itu pahala. Enak kan? Pahala. Dan juga ajr. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa banyak pintu kebaikan. Pintu kebaikan, ya, pintu amal soleh itu banyak sekali. Jangan disempitkan. Ketika ada saya kabar di sini ya. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita disuruh memperbanyak amal soleh. Amal apa? Semua kabeh jadikan sebagai amal soleh, perbanyak. Ya, yang makhluk lebih ditingkatkan, sholat, puasa, baca Quran, zikir, gitu ya. Ini tadi tasbih sama istighfar. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama, istighfar atau tasbih? Tasbih apa istighfar? Tasbih. Istighfar apa tasbih? Tasbih. Beda pendapat. Mana yang lebih utama? Imam Taimiyah ditanyai, ayo ma'afdal ya Imam, al-istighfar atau tasbih? Apa jawabannya? Idza kanatil qamisu nadifan fal kafuru wattibu afdal. Wa idza kana qamisu qadiran fasabunu afdal. Kalau baju itu bersih, maka kamper dan minyak wangi yang paling cocok. Tapi kalau bajunya kotor, yang cocok sabun. Fatasbihu kal kafuri watibi wal istighfaru kasobuni. Jadi tasbih itu kayak minyak wangi, sedangkan istighfar itu kayak sabun. Nah, yang banyak dosanya banyak istighfarnya, yang sudah bersih banyak tasbihnya. Tapi kalau kita cek sama-sama butuhnya kita. Kalau ibu-ibu habis dicuci bersih terus cari motor ya, kasih pewangi, iklan baik. Jadi perbanyak istighfar, kemudian banyak tasbih. Karena banyak, kan disuruh banyak zikir. Nah, kalau momennya pas hari Jumat banyak sholawat. Udah ada momen waktu yang tepat. Tapi kalau seperti malam terakhir, istighfarnya yang banyak.
Begitu lagi di Arafah, la ilaha illallah wa la syarika lahu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pikir. Jadi orang haji itu sederhana saja kok. Bacaannya itu nggak banyak. Ah, itu bukunya setebal itu, Ustaz. Modalnya pun dikit. Labbaik Allahumma labbaik, udah sampai itu selesai. Tawaf butuhnya apa? Tawaf itu bacaannya cuma 2. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu cukup untuk baca itu aja. Artinya sih itu sudah hafal kita semua. Tapi 2 itu apa? Ketika di rukun yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika pas ketemu Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalau tawaf cuma itu aja. Sa'i bacaannya mah itu aja. Dikir sedikit-dikirnya. Nah, itu ada bacaan putaran pertama gini, putaran kedua gini, putaran ketiga gini. Itu istihadi, biar gak bengong, diajarin doa itu maksud semua. Yang ini untuk pertama, biar ngitungnya gak salah aja. Dua setelah muter baca yang ini, tadi baca yang ini, baca yang ini. Oh, udah pas 7. Tadi 7, 6 bingung. Tambahin lagi 1, masih ragu juga tambahin. Nah itu sofa marwah gitu kan. Jangan sampai itu mulainya sofa, selesai sofa juga pasti salah itu. So mulai sofa pasti selesainya adalah marwah. Kalau sa'i ya jangan sampai antara mulai dengan selesainya sama tempatnya, berarti salah. Genap gitu berarti. Nah itu zikir. Jamaah rahmati Allah. Nah, ini tadi sudah disebutkan di mana para sahabat itu iri, betul, iri. Tapi irinya bukan iri babnya bab terkait dengan hasadnya, bukan. Tapi iri karena nggak bisa amal soleh. Mereka punya harta, dia nggak punya. Ini bedanya salafus soleh dengan orang sekarang. Dia punya ini, kita nggak punya, gitu kan. Tapi bukan karena punya tidak punyanya, tapi karena dia bisa sedekah dengan yang dia punyai, sedangkan saya nggak bisa. Nah itu. Kalau rahimahullah bimana kalau Nabi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ba'al dusuri bil wujud. Yani istaksaru bil wujuri wa aqaluha anna. Jadi mereka itu ngambil pahala, kami nggak dapat. Abdul Mal, mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, gitu. Makanya, tapi kami nggak bisa sedekah. Hadisil akhari an fuqara'il muhajirin. Ini juga mirip dengan hadis yang meriwayatkan kisahnya para orang-orang fakir dari muhajirin. Muhajirin itu kan pendatang. Mereka aslinya banyak orang kaya, ahli dagang. Ya, orang Quraisy itu ahli dagang. Memang muhajirin, dia tinggalkan tuh di Makkah semua hartanya, berarti pindah ke Madinah. Pada apa? Fakir. Ada yang numpang di sahabat yang lain, di Ansor, di sahabat Ansor, gitu kan. Mereka berbagi rumah, gitu kan. Dan mereka kemudian kekurangan, ada yang sampai kemudian jadi alus sufa, tinggal di teras masjid gitu, yang buat tenda-tenda seperti gitu di masjid gitu. Kalau bayu tiquna wala nu'ti, bahkan kemudian misalnya mereka bisa membebaskan budak, kami nggak bisa. Fadhilal huma bil 'aliyati minas sahabah. Ini kegundahan para sahabat yang luar biasa. Yahbiduna ikhwanahum, mereka iri cemburu kepada saudara-saudara mereka. Bima an'amallahu 'alaihim minal anwar, dari nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya dari harta. Allati yatasaddaquna biha,
minha fayu'tikuna minha. Yang dengan harta itu mereka bisa bersedekah, bisa berbagi budak, bisa amal jariah dan seterusnya. Waisu yaquluna indahum fudulu amwal yarkabuna bihal maraqib al-fahma. Mereka tuh nggak nyampaikan mereka pada punya kendaraan, punya duit banyak, makan enak, dikendarain kemana-mana, bukan ngomong gitu. Tapi mereka punya duit banyak dan sedekah. Jadi yang diiringi itu sedekahnya, amal solehnya, bukan duitnya. Ini secara khusus. Nah, ini beda. Umat sekarang irinya benar-benar iri duit. Enak dia, ini enak dia. Nah, kalau kayak gitu tuh nggak enak semua yang kita miliki. Hidup itu kan wang sinawang ya, itu bahasa dia kelihatan, enak dia. Dan dia bilang enakan dia, dia kelihatan, enakan dia, enakan kamu. Kalau itu kan enak-enakan semua. Makanya lihat yang di rumah, ketekan nikmati yang di rumah, jangan tukang ngomong ke tetangga, ngeliatin rumput tetangga itu, padahal rumputnya palsu. Tuan. Jadi jangan suka ngeliatin rumput tetangga. Yang di rumah bapak-bapak, gitu ya, jangan ngeliatin ke tetangga, rumput yang di rumah tuh ibunya. Tiap hari kita dilihatin gitu kan ya, iya apa untuk bosan. Wayal basunah siyabal jamilah itu bukan seperti itu mereka pada pakai baju baru karena duitnya banyak, bukan itu. Pada bisa jalan-jalan bisa enggak, bukan itu. Tapi mereka bisa umroh, mereka bisa haji, bisa jariah, bisa sedekah, bisa nyumbang ini itu, kita nggak bisa, nggak punya duit. Nah itu yang bikin iri mereka, itu sedih. Bal tu'thiruna hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qala ta'ala wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau urusannya kayak gitu ayat ini pas. Sumashtaku ila Rasulillah, kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah syakwa ghibtatin. Jadi aduannya itu ghibtah. Jadi ada kalimat hasad, ada ghibtah. Kalau hasad itu iri, ya, iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Ada kalimat ujung ini, menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut atau pindah ke dirinya. Pindah, hilang, pindah. Jadi kalau bisa pindah ke dia, kalau enggak dia nggak, saya nggak dapat, dia juga harus nggak dapat. Nah, itu iri, itu kasar. Rusak dah sama. Itu kasar. Kalau saya nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat. Nah, itu kasar. Atau pindah ke saya. Nah, itu kasar. Kalau sekedar pengen, aslinya sih masih nggak apa-apa, gitu ya. Pengen, bagus dia bisnis lancar, saya juga pengen, gitu kan. Apa sih rahasianya? Makul dan masih mubah dengan jalan yang baik tetap. Tapi yang dimaksud di sini adalah justru ketika Allah berikan karunia, kenikmatan dunia, kemudahan berbagai hal, sehingga wasilah menjadi wasilah untuk amal soleh, itu kita ingin kayak dia. Makanya tadi ada dua hasad atau dua iri. Tapi yang disebut di sini aslinya ghibtah itu orang yang dikasih harta banyak, tiap hari dia banyak sedekah. Yang kedua orang yang dikasih ilmu, ya, kemudian dia gunakan ilmunya baik-baik untuk umat, dakwah, ngajarin orang, maka ilmunya dengan baik dan diamalkan tuh ilmunya, bukan di cuma ilmu saja. Nah, itu kita patut untuk ini. Fatasaddaqu bi fuduli amwalihim. Qala Nabi awal isa ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi
sudah memberikan kepada kalian sedekah dengan amal soleh. Sedekah dengan amal soleh, dan semua bisa jadi amal soleh. Nah kalau kemarin hadis sebelumnya ya kalau nggak salah ya terkait sholat duha, itu kan semuanya itu bisa jadi sedekah, dan semua 360 ya sendi kita ini juga disedekahin dengan sholat duha, semuanya kita sedekah. Nah ini pintu-pintu sedekah itu banyak sekali, sampai hal yang kemudian tadi nggak kegambar bagi kita berhubungan suami istri itu juga sedekah, karena kita menikah di yang halal. Sampai ditanyakan sahabat tadi. Kemudian untuk yang ini sudah, karena sebelumnya sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Nah terkait dengan amru bil ma'rufi sedekah wa nahyun 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebaikan itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Mengajak kebaikan itu gampang insyaallah, enggak banyak resiko. Gitu ya. Juga amar ma'ruf nahi munkar ini ada fikirnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Amal inilah bi'anna hadza huwa alladhi faddala Allahu bi hadhil ummah 'ala ghairiha. Umat ini menjadi lebih utama, naik derajatnya menjadi khairiyatul hadhil ummah, ya, menjadi umat terpilih itu karena melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak melakukan dia enggak masuk. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia. Benar. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau amal ini enggak dilakukan, pembiaran terhadap kemungkaran, ada kebaikan enggak ngajak. Jadi kalau urusan kebaikan itu kayak orang masuk warung makan yang enak, ajak orang lain, beritahu orang lain. Ayo, warung makan itu tuh enak. Nah, kalau nggak enak, beritahu yang punya warung aja. Nasi padang. Nah, untuk melakukan walakin labud dari amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar minas syurut. Jadi kalau kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu ada syaratnya. Ada syaratnya supaya kita dapat pahala sedekah amar ma'ruf nahi munkar, terhitung sebagai amal soleh, terhitung sebagai jihad, terhitung sebagai dakwah. Padahal itu disuruh. Bisa kebalik-balik gitu. Enggak boleh makan daging korban, daging berkorban. Ini salah. Orang yang korban disuruh ikut makan daging korbannya. Bu, ikut makan ya Bu ya? Durian kambing nggak Bu? Apa sih dulu pada durian kambing ya? Maka daging kambing itu berpahala karena Rasul suka makan daging kambing. Oh, iya. Namanya di orang Arab itu sayyidul luhum gitu kan? Sayyid itu kan mulu. Sayyidul luhum itu daging kambing. Bikin sakit. Bikin sakit itu masaknya paling. Campur semua sih, dagingnya aja. Masalahnya kita ini semua aja. Mulai dari ujung mulut sampai ujung kaki sampai ekor, semua nggak bisa. Jeroannya, kepalanya, lemaknya, daging aja insya Allah. Garamnya, bumbunya, itu yang bikin gitu itu. Gulanya itu yang bikin kolesterol tinggi gitu ya. Garam, daging kambing itu sehat. Rasul itu makan kayak kambing. Ya, sudah tinggi enggak?
lemaknya jangan dicampurin daging aja bersih gitu loh. Nah yang bikin tinggi itu biasanya itu ya itu darah tinggi gitu ya. Terus gitu. Yang berikutnya juga itu kalau makan daging kambingnya di warung selesai, tong bayar. Harus tahu gitu ya. Jadi jangan dilarang makan. Ini kan ilustrasinya nggak tepat juga gitu kan. Kalau korbannya kamu ambil nanti kemudian nanti di akhirat nggak bisa tunggangin kakinya paha satu diambil jadi tinggal 3. Ilustrasinya nggak benar. Nggak boleh dimakan. Ayatnya jelas sekali. Wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah itu jelas sekali. Memang disuruh makan. Wa kulu minha. Makan. Jangan makan. Keluarga ambil. Terus selain panitia jangan ambil banyak-banyak. Bikin kambing. Saya minta yang paha depan 1, paha belakang 1. Paha samping 1. Tapi kita juga pengen sapinya. Gimana? Udah sembelih saja di sana sendiri gitu bagi-bagi sendiri. Boleh makan sewajarnya. Terima kasih. Ayakuna aliman bi annal mukhatab qatarul ma'mur, gitu kan? Au fi'lal mahdhur. Nah, syarat yang kedua, kita tahu betul yang kita mau suruh untuk melakukan kebaikan itu dia memang meninggalkan kebaikan itu. Yang kemudian kita larang, kita cegah melakukan kejelekan memang benar-benar dia kita tahu betul dia melakukan kejelekan tidak memungkinkan. Kalau masih ragu-ragu sama-sama apalagi nggak jelas gitu kan. Ada orang gandengan laki perempuan gitu. Langsung kita bilang, boleh itu haram. Padahal itu adiknya sendiri. Itu nggak tahu. Gitu. Harus tahu betul itu benar mungkar atau tidak. Ada orang lagi nyantai-nyantai di pinggir danau gitu, langsung diuprak. Ini ada yang kakak adik mungkin, ada memang istrinya gitu kan ya. Harus tahu betul dan mencurigakan pada itu pribadi. Ya kalau memang banyak memang nggak beres, tanyain dulu ini suami istri nggak beres gitu. Harus dipastikan gitu. Idza kunta fi syakkin fas'alhu qabla an tatakallam. Jadi ditanya dulu. Nah, gitu kan. Jangan sampai kemudian nggak boleh diklarifikasi, dimarah-marahin dulu, gitu kan. Dicek dulu. Itu syaratnya. Nah, buktinya apa? Kita lihat dalilnya. Rasulullah SAW pas khutbah Jumat, gitu ya, pas khutbah Jumat, ada yang masuk kemudian langsung duduk. Rasul tuh nggak langsung kemudian menyatakan sholat, bukan gitu. Tapi Rasul nanyain dulu, gitu kan. Pasal di rakaat ini, itu ditanyain dulu sebelum itu. Jadi datang, dawal rajulun yaumal jum'ah wa nabi yaktub fajalasa, lalu duduk. Maka katakanlah Nabi, as-sholaita, kamu udah sholat belum? Ditanyain dulu oleh Rasul. Qala belum Rasul. Qala fasalli raka'ataini wa tujawwiz fihi. Sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Tapi sholatnya percepat, tujawwiz. Jangan lama-lama. Karena khutbah sudah. Jadi Rasul nanyain dulu. Kan bisa jadi dia tadi di luar, kemudian depan ada yang kosong, terus pindah ngisi depan. Tapi tadi sejak tadi dia kan gitu. Makanya Rasulullah SAW ngecek dulu, itu Rasul cek. Nah, udah sholat atau belum? Ditanya dulu, nggak langsung kemudian sholat. Nah, belum sholat kan? Belum ditanya. Nah, memastikan, menanyakan
ketika ada sahabat yang kemudian bocorin rahasia mau Fathu Makkah, gitu kan. Rasul udah penuh ya, jangan, hanya dulu sama Rasul, minta izin, minta izin. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, min syurutil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar alla yatarattab 'ala nahyi 'anil munkar ma huwa angkar minhu. Jangan sampai yang kita begitu kita nahi mungkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita larang tapi kemudian memunculkan kemungkaran atau memberikan dampak yang lebih besar. Di pojok sana itu ada mungkin warung jual minuman keras, preman banyak di sana. Wah, datang sendiri ke sana. Haram semuanya, dosa. Timbul pukul itu injak itu kan membahayakan gitu. Itu bukan jihad, itu bukan dakwah yang benar gitu kan. Nah, dia sendirian, nggak ngitung strategi dan sebagainya. Makanya kira-kira yang paling kuat apa nih? Harus bawa apa? Kalau gitu bisa jadi gitu ya, kitanya malah yang dibalik gitu. Ini yang bikin orang difitnah. Nah, itu berarti menimbulkan kemungkaran atau bahaya doror yang lebih besar. Jadi ini kalau walau berdua saksan wajadna ala mungkarin kaya syrobat du'an atau syrobat khamar atau dan seterusnya. Walau nuhina wa ansyurbi dhaba yashrubul khamar atau menimbulkan malah minum yang ini dan seterusnya gitu ya. Ada melakukan kemaksiatan, kemudian kemaksiatan kita larang, dia malah maksiat yang lebih lagi. Dalilnya apa nih? Rasulullah SAW ketika negur sahabat ada berdui datang ke masjid, itu kan kencing itu kan kencing di masjid di pojokan masjid. Sahabat itu jadi dilarang sama sahabat, ditegur, berdui mojok. Kata biarin sampai tuntas tuh. Setelah tuntas Rasulullah minta ambilin air ke ember. Orang yang sudah cebok, kemudian tempat kencing tadi disiram air aja. Kan ada pasir. Nah, besar hilang. Nah, itu hikmahnya. Coba kalau lagi kencing, kemudian dilarang, dimarahi, kencingnya bisa berhenti nggak? Kalau orang begitu mulai kencing, bisa nggak dihentikan? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Wah itu, kalau kemudian dilarang terus untuk pindah, itu kencingnya bukan di satu tempat lagi, menimbulkan madarat lebih banyak. Yang nanti bukan di situ saja. Gitu loh. Ini nanti makin luas gitu. Makanya ya. Begitu tuntas gitu kan, yang disiram situ aja selesai gitu. Sehingga menimbulkan madarat lebih besar. Rasulullah SAW 12 tahun, 13 tahun di Makkah itu nggak melakukan jihad, dakwahnya banyak. Yang kemudian 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi, ya kan? Sembunyi. Kalau kemudian beliau terang-terangan dengan sahabat, madaratnya lebih besar, taruhannya nyawa. Dan itu belum, gitu kan? Belum dia. Sampai kemudian selesai di Madinah baru tuh ada jihad, ada perang dan seterusnya. Semua cara Islam kalau kita perhatikan itu bertahap. Kalau langsung bisa madaratnya lebih besar.
Minuman keras dilarangnya bertahap. Sholat itu di awal-awal itu adanya cuma sholat pagi dan petang. Ditambah dengan qiyamul lail wajib tahun ketiga. Setelah tahun ke-12 baru ada Rasulullah itu dapat Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Liburan dari Rasulullah SAW. Puasa sebelumnya Asyura yang wajib. Tahun kedua baru puasa itu wajib. Puasa Allah. Sebelumnya jihad nggak boleh. Sampai kemudian di Madinah itu bertahap. Haji Rasulullah SAW begitu pindah ke Madinah nggak bisa menaikkan haji. Umrah, beliau umrah itu tahun ke-6, tapi terhalang sehingga ada perjanjian Hudaybiyah. Baru tahun ke-7 menaikkan umrah. Tahun ke-8 penaklukan Makkah. Nah, itu bertahap kayak gitu. Jangan menimbulkan madorot yang lebih besar. Kemarin saya dapat kiriman video terkait dengan ini masalah anak-anak terkait dengan gadget HP ini Pak. Ini luar biasa. Kita harus betul-betul tarik ulur, disiplin di saat yang sama juga harus betul-betul tepat gimana cara melarangnya. Dari berbagai gimana cara itu menghentikan anak-anak atau membatasi anak-anak itu menggunakan gadget. Ada yang dijadwal dikasih waktu, jadi biasa paling cuma sekian 1 jam, kalau hari libur sekian, kalau jam sekian nggak boleh lagi. Pembatasan seperti itu. Nyaris mustahil gitu ya. Nyaris itu kita nggak bisa melarang anak nggak ketemu. Tapi gimana kita bisa ngarahkan, kita bisa batasi. Karena kita batasi full total, dia kata temannya. Biasa. Ada yang pokoknya sampai jam 5 sore nggak liburan, sore sampai malam nggak boleh. Tapi itu tingkat SMA. Nah, batasi seperti itu. Nah, banyak kan video ini yang kemudian anak dikasih tolak, sebentar, kayaknya orang Jawa Timur. Anaknya itu bermain gadget, pas tidur dikasih hitam-hitam gitu kan ya. Hitam-hitam begitu bangun gitu kan tuh matanya tuh hitam gara-gara pakai HP gitu kan. Wah, takut nangis, kapok. Tapi ini juga potensi karena ini bohong. Begitu dia tahu nanti gitu kan. Oh ternyata saya dibohongin, bisa jadi madorotnya malah lebih besar gitu. Madorotnya bisa lebih besar juga gitu kan. Didik dengan kebohongan juga gitu kan. Ini kan nggak boleh juga. Nah ini jangan melakukan nahi mungkar yang menimbulkan kemungkaran berikutnya. Contoh, dilarang tuh berzina di situ. Tapi malah kemudian tersebar kemana-mana, nggak beres. Wah ini gimana gitu. Atau dilarang, tapi kemudian dia punya backing. Kemudian nggak boleh bisa menimbulkan madorot yang lebih besar. Terus satu lagi, kemungkaran itu benar-benar kemungkaran, bukan sesuatu masalah khilafiyah yang beda pendapat. Itu bukan kemungkaran. Kalau itu babnya nanti adalah bab diskusi, gitu ya. Demikian juga kalau itu bukan masalah yang memang tadi, yaitu sifatnya adalah istihadi. Batal tuh sholat siapa wudhu kamu, bukan itu. Dia pendapatnya pakai pendapatnya mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Nggak bisa dibilang itu mungkar. Bukan ingkar mungkar begitu, karena memang mazhabnya beda.
ibu-ibu mungkin begitu di Doha ada orang sholat subuh gitu kan, begitu habis Fatihah kemudian baca surat kemudian angkat tangan. Kunutnya itu sebelum ruku, begitu takbir gitu kan, nggak sedekap. Dalamnya Abu Hanifah nggak sedekap, dia bilang salah ini bukan kepungan. Itu masalah istihadiyah. Jadi hal yang berbeda pendapat bukan masuk kepungan dan nggak masuk di situ al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bukan masuk. Nah, lanjutannya tadi betapa luasnya amal soleh yang kita bisa lakukan, ya, sampai kemudian tadi ibadah dengan istri, menunaikan hajat kita, itu juga termasuk sedekah. Itu bawah prinsipnya itu tadi. Idza kana insanu ta'aman bainahu yanalu syahwatu bil akli wa syurbi wa ma'a dzalika liqawmi yastaghni min al-haram fa innahu qabla wajib. Jadi kalau ada orang makan gitu kan, makan halal, nanti ada kubur apa itu? Halal itu. Ini akan ibadah. Kalau kita makan itu alhamdulillah makan halal. Untuk supaya saya nggak makan yang haram, jadi pahala. Nah, itu. Jadi kalau kita makan daging, makan makanan yang haram itu dosa, maka kemudian kita makan yang halal jadi berpahala. Itu pintunya. Wa'lam mana kalau tunfiqu nafaqatan nabtaghi biha wajha Allah illa ujirka 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fami imra'atika. Ya, memberikan. Jadi kita kemudian memberi nafkah, memberi nafkah. Bapak, sesuatu yang rutin. Kan udah rutin Ustaz, gaji kasih istri, itu pahala, dikasih pahala. Sampai suapan nasi yang mau diberikan kepada istrimu itu sedekah, itu nafkah, itu berpahala. Ma'akan ayat tulisan di family berarti ampun labu dan ibu. Padahal kasih makan istri gitu ya, itu sesuatu kemestian, tapi itu berpahala. Banyak orang suka gitu. Kalau ke kerabat sendiri, ke anak sendiri, ke istri sendiri itu kurang perhatian. Ke orang lain diperhatiin, karena ke orang lain lebih sohor, dipuji. Keluarga kagak, bantu ponakan yang yatim gak peduli, tapi anak orang yang jauh dipedulikan. Yang dekat dulu al-akrab, setelah itu kemudian yang jauh, bukan kemudian gak mempedulikan yang jauh, tapi aulawiyat atau prioritas yang dekat itu didulukan. Ponakan yang kekurangan, paman yang kekurangan, gitu ya, saudara yang kekurangan, kita berarti dikasih dulu, gitu kan, yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, karena pahalanya dua jalur. Pertama pahala sedekah dan nafkah, yang kedua pahala silah, nyambung tali silaturahim. Nah, itu kata ini jemaah, insyaallah kita maksimalkan untuk menggunakan berbagai sarana amal soleh ini. Nah, terkait dengan wafibul ya akadikum sodaqah gitu ya, ini suka jadi selorohan gitu ya. Hari Jumat, ini hari Ahad ya Pak ya. Hari Jumat tanggal yang penting selalu suka ada selorohan gitu. Malam Jumat, itu hadisnya malah bukan malam Jumat. Manita salah wa butuh silah. Bahasanya itu hadisnya, barang siapa yang mandi Jumat dan menyebabkan orang lain mandi Jumat, menyebabkan istrinya mandi Jumat, menyebabkan istrinya mandi, mandi Jumat. Manita salah wa butuh silah. Jadi dilihat tekstual hadisnya itu malam ya kapan aja dah.
Dan ingat itu sholawat yang banyak ya, terserah jambi sholawat itu akibut dia akan dihitung sodako. Nggak Jumat pun tetap dihitung sodako gitu kan ya. Ini akibut dia akan dihitung sodako. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat.